Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atahi atanunato kohi nato parusia atanahi sudantena natang labhati dulabanti. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Berjumpa di pagi hari ini, baik dari wihara maupun juga yang ada di rumah. Tentu di masa saat ini kita masih di dalam masa pandemik COVID-19. Maka pertama-tama Bante menyampaikan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa ya mengenakan masker, jangan lupa ya bawa hand sanitizer, dan tetap ya jaga jarak satu sama yang lainnya. Karena kesehatan merupakan salah satu kekayaan yang berharga. Karena kalau kita punya kesehatan, maka kita banyak kesempatan untuk belajar dhamma dan juga banyak kesempatan untuk praktek dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentunya hampir ya berapa bulan tuh, dari bulan awal April sampai sekarang kita masuk ya di dalam era yang berbeda dengan sebelumnya, di mana saat ini ya bukan hanya kita saja, tetapi hampir seluruh belahan dunia juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan tentu dampak yang diakibatkan juga cukup terasa. Tetapi Guru Agung senantiasa memberi satu motivasi kepada kita. Apa motivasi yang Guru Agung sampaikan? Beliau senantiasa memberi satu semangat, dorongan. Kehilangan kekayaan bukanlah kehilangan terbesar. Kehilangan kedudukan bukanlah kehilangan terbesar. Kehilangan sanak saudara juga bukan kehilangan terbesar. Kehilangan terbesar ketika seseorang kehilangan kebijaksanaan. Dan satu keberuntungan yang patut kita syukuri, ya kita masih punya kesempatan untuk belajar dhamma, baik secara langsung maupun juga melalui virtual. Karena di masa sekarang ini ya kita punya banyak kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Karena di dalam kehidupan kita tidak hanya berbicara yang menyenangkan, di dalam kehidupan kita juga tidak berbicara hanya tentang kemudahan,
Tetapi di dalam kehidupan ya kita akan ketemu dengan berbagai macam hambatan dan kesulitan. Itu sudah paketnya kehidupan. Makanya kalau orang hidup maunya cuma yang mudah, maunya kok yang gampang, ya itu sudah Anda lewati kok. Masa kanak-kanak sudah Anda lewati. Jadi semua serba mudah, apa-apa gampang, telunjuknya juga telunjuk ampuh. Jadi kalau nelunjuk apa, orang tuanya langsung mengabulkan kalau anak-anak. Tapi kan sekarang ya kita sudah beranjak dewasa, tidak semua masalah yang kita hadapi dengan telunjuk semua selesai. Mesti ada upaya-upaya. Dan salah satu hal yang patut kita usahakan, patut kita perjuangkan adalah jangan lupa mengembangkan kebijaksanaan. Karena kehidupan itu tidak selalu sama dengan yang kemarin. Ya, jadi kehidupan kita tidak selalu sama dengan yang kemarin. Kalau Anda hanya merindukan yang kemarin, ya menderitalah sekarang. Wah, sebelum COVID dagangan laris, sebelum COVID apa-apa mudah, ya mau ke wihara pun juga gampang. Enak ya dulu berbeda dengan sekarang. Bagaimana di masa sekarang supaya kita siap menerima perubahan ini? Tidak lain, kita perlu mengembangkan kebijaksanaan. Makanya pagi hari ini ya saya nulis artikel nih ceritanya nih. Ini ceritanya nulis artikel. Ya, supaya Bapak Ibu setelah pulang dari sini ilmunya masih dapat. Ya, jadi artikelnya ini bukan hanya pelengkap puja bakti loh ya. Ini semua ini ada muatan-muatan dhamma yang bisa dibaca. Kalau seandainya nanti ketemu dengan hal yang kurang berkenan, buka lagi. Kita adalah apa yang kita lakukan. Ya nanti kalau pandemiknya selesai, nanti jalan-jalan ke Myanmar. Nanti kalau pandemiknya selesai, ada salah satu tempat. Ini cerita dulu lah. Ya, jadi ada salah satu tempat waktu saya ke sana. Ya, ketika masuk ke Dhammasala, puja bakti begitu ya. Ya namanya jalan-jalan bersama dengan rombongan masuk. Ketika pulang dibalik. Jadi kalau kita habis namaskara begini kan kita keluar tuh. Keluar kan menghadap keluar. Ya menghadap keluar lah. Nah nanti di kanan kiri pintu itu nanti ada cermin. Cermin yang orang punya untuk berhias itu loh. Itu pengalaman pertama yang pernah saya temukan. Saya tanya, kok di Dhammasala ada cerminnya ya? Di sini ya jarang ada sih ya. Jadi kalau kita sebelum keluar dari Dhammasala itu sebelah kanan dan kiri itu ada cermin. Cermin seperti Bapak Ibu punya di rumah itu loh yang untuk berhias. Saya tanya, kenapa ada cermin di Dhammasala? Memang mesti kita rapi-rapi dulu sebelum keluar? Oh enggak. Maksudnya adalah kalau kita menderita, lihatlah ke cermin itu. Siapa yang buat kita menderita, lihatlah ke cermin itu. Kalau kita ingin tahu siapa yang membuat kita bahagia, lihatlah ke cermin itu. Makanya kalau Bapak Ibu sedang galau, ya sedang kacau, lihat ke cermin. Siapa yang membuat Anda susah? Siapa yang membuat Anda sedih? Siapa yang membuat Anda kecewa? Lihat ke cermin. Lihat wajahnya siapa? Lihat wajahnya siapa? Diri sendiri. Orang di sekitar kita itu hanya titip informasi kok. Jadi orang yang di luar kita itu hanya titip informasi. Salah sendiri titipan informasinya disimpan lama-lama. Ya kan? Wah Bante, saya dikecewakan dia. Itu titip informasi. Salayatana pacaya pasa, pasa pacaya wedana. Pintu indria ketemu kontak, kontak ketemu perasaan. Salah sendiri perasaannya tidak latihan untuk dilepaskan. Maka di pagi hari ini, ya ini sengaja saya buat. Ya ini pakai mikir nih buatnya nih. Ya, jadi ini sengaja saya buat supaya Bapak Ibu dimulai ya. Kehidupan kita ini tidak lepas dari perubahan. Ya, kehidupan kita tidak lepas dari perubahan.
seperti saat ini kita di masa perubahan, ya kita jangan sampai kehilangan daya untuk bangkit. Ya, jangan sampai kehilangan daya untuk bangkit, jangan sampai lupa untuk membangun optimisme. Karena sesuatu yang sudah berlalu itu hanya bagian dari kehidupan kita, bagian, bukan kehidupan seluruhnya. Jadi masa lalu dari kehidupan kita itu hanya bagian dari kehidupan kita. Kita masih punya masa sekarang dan juga masa akan datang. Masa sekarang bangkitlah untuk membangun optimisme di masa mendatang. Jangan sampai kita terburuk hanya bergantung kemarin. Ya dulu nih, ini ceritanya dulu, kemarin kan dulu itu ada salah satu lagu pop itu, dulu. Kemarin kau ada di sini itu loh. Ya kan? Jadi kalau lagunya kemarin kau ada di sini, ya hancur, harapannya hancur. Ya, jadi para umat Buddha sekalian, setiap orang punya masa lalu. Apa yang sekarang akan menjadi kemarin, dan apa yang kita lakukan sekarang dengan penuh perhatian, ini akan membawa kita pada arah. Tapi kalau sekarang bingung, ini jadi masalah baru. Orang yang paling menderita, ini cerita orang yang paling menderita. Orang yang paling menderita adalah orang yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu paling menderita. Meskipun di rumah cukup, apa-apa tidak kurang, tapi kalau bingung mau ngapain ya, cuma glunding. Awal-awal COVID kan begitu kan, cuma di rumah glunding bingung, mau keluar takut COVID, di rumah tambah puyeng. Kenapa? Tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Maka di sini Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya kita berusahalah seperti apa yang Guru Agung sampaikan, bahwasanya diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi dirinya sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Ini satu renungan kepada kita semua, ya. Jadi ini menjadi satu renungan kepada kita semua untuk ya evaluasi. Jadi kalau ada yang kurang di dalam kehidupan kita, ya kita harus evaluasi. Ini yang harus direnungkan. Ya, ini yang harus direnungkan. Karena diri sendiri ini adalah pelindung bagi diri sendiri. Maka dengan kita memahami khotbah Dhamma dari Sang Buddha ini yang ada di dalam Dhammapada syair 160 ini mengingatkan kepada kita semua, ya, kita ini adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Karena kalau kita berbicara kita, ini berbicara tentang apa yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita mau tahu siapa kita, ya, kalau Anda bingung siapa saya, lihatlah apa yang Anda lakukan. Karena itu persis. Kalau Anda marah-marah, orang akan menyebut Anda sebagai pemarah. Kalau Anda murah hati, orang akan menyebut Anda sebagai murah hati. Kalau Anda sabar, orang akan menyebut Anda sebagai sabar juga. Kalau Anda teliti, tekun, rajin nabung, ya, tidak boros, ya, cepat atau lambat Anda akan mendapat sebutan baru, orang yang berkecukupan. Kenapa kehidupan seseorang beda-beda? Ya tergantung dari apa yang dilakukan. Karena apa yang kita lakukan ini mengacu kepada 3 hal. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita kerjakan secara badan jasmani. Makanya apa yang kita lakukan dengan kehendak, itulah yang disebut dengan karma. Kan kita punya keyakinan kama dayada, setiap orang itu mewarisi karmanya masing-masing.
Jadi kalau kita tahu setiap orang ini mewarisi karmanya masing-masing, ya kita harus ngecek. Sekarang Bapak Ibu mikir apa? Sekarang Bapak Ibu kalau ngucapnya seperti apa? Kalau Anda bertindak, tindaknya seperti apa? Karena kalau kita tidak penuh perhatian, ya, tidak selalu memasukkan nilai-nilai luhur ke dalam batin kita, maka batin kita akan diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kehidupan ini tidak lepas dari perubahan, ya. Jadi kehidupan kita ini tidak lepas dari perubahan. Dan apa yang kita lakukan itulah yang akan kita warisi. Jadi apa yang kita lakukan itulah yang kita warisi. Sekarang kita dihadapkan pada perubahan baru. New normal sudah lewat. Ini new normal, normalnya lagi. Jadi kemarin sudah new normal, tutup lagi new normalnya kan. Ini new normal lagi. Di dalam setiap perubahan itu kita perlu menata kembali sehubungan dengan apa yang kita pikirkan. Dalam Dhammapada disebutkan, mana sacek pasan nenak basatiwa karutiwa tato nang sukamawati cayaya anapayini. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran baik, maka kebahagiaan akan mengikuti, seperti bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari bendanya. Jadi kalau kehidupan kita kok belum berhasil, ada kesulitan, ya, ada kekecewaan, maka yang perlu ditata bukan orang yang di luar. Yang perlu ditata adalah apa yang kita pikirkan. Karena orang yang di luar itu di luar kontrol kita kok. Kita tidak mungkin berpikir, ayolah cintai saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak semua orang itu mencintai kita. Jangan harap supaya Anda senantiasa disukai banyak orang. Maunya kan begitu kan. Tetapi itu tidaklah mungkin. Kenapa? Karena setiap orang itu di luar kendali diri kita. Makanya kalau nanti ketemu dengan hal-hal yang bikin Anda kehilangan kesabaran, kehilangan ketenangan, ya, maka jangan lupa tuh diperhatikan kembali, apa ya sekarang saya pikirkan ya? Apakah pikiran kita isi dengan ketakutan akan datang? Apakah kita isi pikiran kita dengan kegelisahan? Kalau isinya pikiran kita dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, maka ucapan yang keluar pun juga akan berisi ketakutan dan kegelisahan. Tindak tanduknya pun juga terisi dengan kegelisahan dan ketakutan. Akhirnya apa? Cetana itu menjadi buah. Jadi kalau Anda tidak sadar berbicara negatif dari pikiran yang negatif, ya, nanti kehidupan Anda ketemu dengan negatif. Kok bisa begitu, Bante? Karena semua tindakan yang disertai dengan kehendak akan ada kama, akan jadi perbuatan. Di mana ada perbuatan akan muncul wipaka. Kalau sekarang kita menerima wipaka, berarti ada kama dia. Kama itu tidak muncul tanpa ada cetana. Mengerti ya sampai di sini ya. Jadi apa yang kita terima itu namanya wipaka. Wipaka itu bisa muncul karena ada kama. Kama itu perbuatan. Kenapa terjadinya karma? Karena ada cetana, niat. Apa yang Anda pikirkan. Maka kalau sekarang wipakanya kok kurang bagus, ya, Anda mundur tuh, lihat apa yang Anda lakukan. Kenapa saya berbuat begini? Berarti ada cetananya. Cetana seseorang ini masih bersama dengan kilesa. Ya, namanya cetana kita ini masih bersama dengan kilesa, masih bersama dengan loba, dosa, moha. Jadi kita punya cetana ini ya belum termurnikan. Jadi kita punya cetana ini kadang-kadang ya baik, kadang-kadang ya tidak baik. Contoh sederhananya mendengarkan ceramah begini. Ini sewaktu-waktu juga muncul cetana tidak baik juga. Lama banget bantunya ceramah.
Lama banget udah gitu saya nggak ngerti lagi. Kaki udah pegel. Kenapa nggak sadu-sadu? Tuh. Ketika cetananya buruk, ya cetananya buruk, kemudian dia DM ke temennya, lama banget Bante Atadiru kalau ceramah. Terus temennya jawab, iya tuh ceramahnya banget, lama banget nih. Anda muncul cetana tidak senang, saat itu Anda menderita. Ini jelas sekali. Jelas sekali. Jadi kalau sekarang kita menerima wipaka yang baik, bahagia, senang, tenang, ya. Kenapa? Karena perbuatan kita menyesuaikan. Niat kita baik. Makanya kalau nanti kehidupan kita mengharapkan ketenangan, mengharapkan kebahagiaan, setiap kali ketemu dengan kesulitan, jangan dilihat sulitnya saja. Maka saya selalu mengatakan, ya bersyukurlah, beruntung. Ya, saya selalu mengatakan begitu. Selalu mengatakan beruntung, bersyukur. Karena Guru Agung Sang Buddha juga sering menyampaikan, kico manusia pati labo, sungguh sulit lahir jadi manusia. Ini kan keberuntungan. Kalau soal lika-liku kehidupan itu biasa kok. Susah seneng itu memang fenomena kehidupan. Muncul tenggelam lenyap. Itu fenomena kehidupan. Masalah selesai ya muncul tenggelam lenyap. Masalah belum selesai ya juga muncul tenggelam lenyap. Seneng juga muncul tenggelam lenyap. Bahagia muncul tenggelam lenyap. Sedih pun juga muncul tenggelam lenyap. Karena ini adalah fenomena kehidupan. Makanya para bapak dan ibu sebagai pengingat nih, supaya punya kekuatan untuk menghadapi perubahan ini, ya perlu ditata nih. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Ini diperhatikan. Karena ini adalah keyakinannya umat Buddha, Kama Sada. Keyakinan pada hukum perbuatan. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin tidak ada ceritanya, tiba-tiba itu tidak ada. Dalam pengertian Buddhis tidak ada yang tiba-tiba. Anda bangun pagi, tidur, jadi bangun tidur itu ya, pagi-pagi bangun tidur, itu kadang-kadang bisa bad mood loh. Bad mood itu suasana hatinya tidak nyaman, antusiasnya kurang. Kenapa antusiasnya kurang? Itu pun juga ada sebabnya kalau Anda telusuri. Makanya kalau nanti bangun pagi, para perumah tangga sekalian, bangun pagi jangan langsung ke toilet. Bangun pagi duduk dulu. Duduk dulu, tenangkan dulu pikirannya, bikin kehendak yang baik. Ya, bikin kehendak yang baik. Semoga hari ini saya bahagia. Semoga hari ini usaha saya lancar. Semoga hari ini saya tambah sabar. Jangan buru-buru ke toilet. Ya, nanti sampai toilet ternyata toiletnya dipakai sama saudara yang lain, jengkel. Ya, nanti jengkel. Makanya bangun pagi jangan buru-buru, santai dulu. Duduk dulu, nyaman dulu. Bikin kehendak yang baik. Ini bahasa-bahasa perumah tangga. Ya, saya berusaha menyamakan dengan bahasa perumah tangga. Karena saya juga dapat bocoran dari perumah tangga. Saya bingung Bante mau ngapain. Makanya pagi-pagi bikin kehendak yang baik. Karena apa yang kita kehendaki itu juga akan menjadi pendorong terjadinya apa yang akan kita petik. Ini salah satu kerja dari hukum perbuatan. Karena namanya perbuatan tadi dimulai dari cetana, kehendak. Tapi kalau sudah berhenti berkehendak, ya pokoknya mengalir aja lah. Ya dapatnya ya mengalir aja. Wong tidak ditata kok. Itu hanya mengandalkan ya waktu yang berubah, tidak ada usaha. Maka sebagai umat Buddha punya keyakinan pada hukum perbuatan ini sebagai pegangannya. Maka nanti dalam kehidupan sehari-hari bisa dibayangkan. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah mengusahakan hal-hal yang baik seperti belajar, ya, seperti belajar, kemudian punya moralitas yang baik, bertutur kata yang menyenangkan, memiliki pikiran yang tenang, maka kebahagiaan akan mengikuti. Tetapi kalau malas, sudah gitu disuruh belajar ndak mau,
Kalau ngomong bikin sakit hati. Sudah gitu pikirannya kacau. Apakah bisa bahagia orang seperti itu? Anda bisa bayangkan. Ternyata letak kebahagiaan dan letak penderitaan yang kita alami tidak lepas dari apa yang kita lakukan. Maka di dalam kehidupan kita, ya kita perlu pemahaman ini supaya kita tidak menunggu kapan Bante nasib ini berubah, kapan kehidupan saya berubah. Sebagai umat Buddha, ya kita harus punya keyakinan kepada kama, namanya kama sada, punya keyakinan pada hukum perbuatan. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ya dicek kembali perbuatannya. Ya, jadi perbuatan itu tidak hanya berbicara yang kelihatan. Ya. Jadi kelihatannya baik tapi kan belum tentu hatinya baik. Orang melihatnya kelihatannya dia bahagia, kelihatannya tapi kan bukan nyatanya. Karena yang kelihatan itu hanya di permukaan, yang kenyataan itu ada di dalam. Makanya kalau Anda ketemu dengan saya, ya saya tidak bisa tahu Anda sekarang bahagia atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya tahu Anda kelihatannya bahagia, gitu aja. Kelihatannya bahagia. Kok Bante tahu kelihatannya bahagia? Habis tadi waktu ketemu Bante sapaannya kenceng juga. Namo Buddhaya Bante. Jadi kelihatannya bahagia, tapi kan kita tidak tahu. Karena perbuatan itu bukan hanya yang kelihatan saja. Kan tidak tahu kalau hatinya sedang remek. Karena ada Bante lewat nggak enak, kemudian cepat berdiri, kemudian Namo Buddhaya Bante. Kan kita tidak tahu, tapi kan yang tahu adalah masing-masing. Makanya Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, ya nanti kalau ada yang kurang, inilah kita belajar hari ini. Makanya ada karma menurut fungsinya. Jadi perbuatan yang kita lakukan ini ada fungsinya. Jadi tindakan-tindakan kita ini ada fungsinya. Karena perbuatan kita yang pertama itu berfungsi untuk menghasilkan, namanya janaka kama. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang, ya, jadi kalau ada sesuatu yang kurang, berarti Anda perlu menanam, begitu loh mudahnya. Jadi janaka itu sifatnya adalah menghasilkan. Ini bisa dibaca lebih lengkap di dalam Majjhima Nikaya yang berjudul Cula Kama Vibhanga. Ya, di dalam Majjhima Nikaya Cula Kama Vibhanga itu uraian jelas sekali. Setiap perbedaan-perbedaan seseorang itu tidak lepas dari apa yang dulu dia lakukan. Dulu itu terjadi dimulai dari sekarang. Jadi kalau sekarang kita menerima wipaka yang kurang baik sebagai janakanya, sebagai penghasilnya, kita perlu membangkitkan hal-hal baik ke dalam diri kita. Ini namanya janaka. Jadi kalau belum ada, ya sekarang apa-apa masih sulit, ya tidak apa-apa. Kan sudah masa lalu. Karena apa yang kita terima sekarang salah satunya kan buah dari masa lalu. Tetapi sekarang ini juga kesempatan bagi kita untuk mengkondisikan masa depan. Jadi kalau pengen menghadapi kehidupan kita ketemu dengan perubahan lebih baik, kondisikan nih sekarang nih. Minimal jangan pernah berhenti belajar, itu minimal. Karena dalam praktek dhamma itu dimulai nomor 1 dari pariyati. Ya, pariyati baru pati, pati baru patiweda. Penembusan itu sebagai hasilnya, pati-pati itu prakteknya, pariyati itu belajarnya. Jadi kalau sekarang ketemu kesulitan, ketemu hambatan, maka yang perlu dipersiapkan adalah belajar, dan belajar. Dan kalau belajar sebagai perumah tangga mesti variatif. Ya, belajarnya variatif. Jangan cuma satu aja. Nanti kalau satu buntu nanti tidak tahu. Ya, nanti taunya cuma nyuci piring. Nanti kalau piringnya sudah tidak dicuci lagi, tidak ada yang dicuci lagi, bingung mau ngapain. Karena keterampilannya cuma satu, yaitu nyuci piring. Jadi kalau masa diulang lagi habis dicuci lagi, kan tidak begitu kan. Ini hanya contoh ya, sebagai perumah tangga. Kalau ketemu hambatan, ketemu kesulitan, jangan pernah berhenti belajar. Jadi kalau ada kesulitan, jangan pernah berhenti belajar.
Dan kalau belajar, ini diingat nih, kalau belajar, belajarlah sama yang tahu. Nih, jadi jangan sampai belajar sama yang dekat, karena yang dekat itu belum tentu tahu. Kadang-kadang yang dekat ini bukan kasih motivasi, tapi yang dekat ini kadang-kadang malah kasih bikin emosi. Ya, sudah susah ditanya, jawabannya ya udahlah itu mungkin karmamu, jalani aja. Makanya saya selalu bertanya kan, kalau ada kesulitan, ada hambatan, tanyalah sama yang tahu. Ya, tanyalah sama yang tahu. Karena nanti kalau Anda bertanya sama yang tidak tahu, nanti jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nanti dihubungkan dengan yang tidak-tidak. Jadi usaha tidak lancar, dibilang hadap rumahmu kurang beres lah. Usaha kurang lancar, tanggal nikahmu tidak beres lah. Coba kalau usahanya lancar, tidak ada yang bertanya, ini gara-gara hadap rumah saya apa tanggal nikahnya ya? Tidak ada yang cerita begitu. Makanya saya selalu sampaikan, kalau ada kesulitan, kalau ada hambatan, tanyalah sama yang tahu. Karena seringkali jaka sambung, naik ojek, tidak nyambung-nyambung Jack. Katanya begitu. Ya, jadi nanti tidak nyambung-nyambung, jawabannya tidak nyambung-nyambung. Ya, nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, nomor satu yang harus diingat, perbuatan kita berfungsi sebagai menghasilkan janakah. Jadi kalau kita belum ketemu titik terang, belajar. Sudah belajar belum paham, tanya. Saya pun jadi biku juga kalau tidak paham juga tanya kok. Memang kalau sudah jadi biku tidak bertanya, bertanya. Suta itu ada 48.000 kelompok dhamma kok. Dan tidak semua suta itu bisa dipahami. Tidak semua suta bisa dipahami. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Digha Nikaya, baru baca aja, lihat bukunya. Digha Nikaya itu suta panjang, namanya Digha. Baru buka, panjang banget. Tetapi cara mudahnya bagaimana? Tanya sama yang tahu. Oh, ternyata begini, begini, begini. Misalnya Brahmajala Sutta, Samanapala Sutta. Oh, kalau tanya sama yang tahu, makin ngerti loh. Daripada kita sok tahu. Makanya setiap kesulitan itu jangan pernah malas untuk bertanya. Karena dari pertanyaan itu bisa melahirkan kecerdasan. Makanya kalau Anda punya anak-anak Anda suka bertanya, itu tanda-tanda anak Anda cerdas. Tapi kalau anak Anda diem, biasanya ibu-ibu seneng tuh kalau punya anak diem, itu seneng tuh, nggak bikin repot. Tapi ada efek sampingnya loh. Ya, efek sampingnya jawabannya nanti satu kata, satu kalimat, tidak tahu. Jadi apa-apa tidak tahu. Nanti datang ke psikolog, tes IQ, ini gambar apa? Tidak tahu. Mestinya dia semat menjadi tidak semat. Makanya Bapak Ibu kalau ada kesulitan, ya bikin janakah kondisinya. Makanya di dalam Culaka Mawibangga itu diuraikan, kenapa seseorang bisa kaya? Karena dia memberi. Itu sebagai janaka. Jadi sebagai penghasilnya kekayaan itu karena dia tidak pelit. Kenapa dia rupawan? Karena dia mampu menahan kesabaran. Dia mampu merasa senang ketika melihat orang berhasil. Itu sebagai janakanya. Kenapa orang itu banyak kawan-kawannya? Karena dia suka mengajak orang lain. Nanti buahnya adalah banyak pengikut. Kenapa orang itu lahir di keluarga terhormat? Karena dia juga sering memberi penghormatan. Itu buahnya. Makanya kalau umat Buddha ini datang ke wihara memberi namaskara ke Sang Buddha, apa buah pahala dari penghormatan itu? Ya seperti yang ditanam, itulah yang dipetik. Orang yang menghormati ya bakal dihormati. Ini janaka nih. Kalau orang angkuh, tidak mau menghormati, sudah angkuh, tidak mau menghormati, udah gitu pelit lagi. Sudah pelit, gampang cemburuan lagi. Kira-kira lahirnya apa? Sudah miskin, jelek. Ini bukan ngomongin orang loh ya, ini saya berbicara hukum karma begitu kok, Culaka Mawibangga kok. Jadi kalau sekarang Bante kok saya giliran sekarang kok tidak bagus ya, ini kesempatan. Makanya tadi saya katakan kehidupan sekarang adalah kesempatan. Ya, kesempatan. Wah Bante saya ini tidak tercapai, ini tidak tercapai. Tidak apa-apa. Sekarang bikin kondisi. Bikin kondisi. Memberi meskipun sedikit. Memberilah meskipun sedikit. Dan kalau sudah memberi, berbahagialah. Jangan kemudian sedihlah. Jadi kalau sudah memberi, berbahagialah.
Karena kalau kita bisa memberi dengan bahagia, setelah memberi juga bahagia, nanti kalau jadi orang punya, setelah punya bisa menikmati apa yang dipunya. Makanya sekarang bisa bercermin, Bapak Ibu kalau punya tapi tidak bisa nikmati, ada kemungkinan dulu Anda berdana, tetapi Anda lupa berbahagia setelah berdana. Punya TV, TV-nya layar datar, sudah datar, nemplek tembok, plek. Dimensinya itu 5x5 itu, apa 55 inch, gede sekali. Tetapi tidak pernah nonton. Punya tapi tidak nikmati. Ada kan yang begitu? Ada. Ya Bante, ini TV-nya saya danakan ke wihara Bante. Loh kenapa didanakan? Habis di rumah tidak ada yang nonton. Tuh, ada cerita begitu. Karena seringkali wihara dapat hibah-hibahan begitu. Kenapa ada seseorang punya tidak bisa menikmati? Karena setelah memberi, yaitu menyesali. Diingat nih kalau sudah memberi, ya hari Minggu udah diniatkan datang ke wihara, jangan sampai nyesel tuh. Kenapa hari Minggu ini tadi saya ke wihara? Jangan nyesel. Karena apa yang kita lakukan itu berfungsi sebagai janaka, penghasil. Ada orang sehat, ada orang sakit, itu juga ada janakanya. Makanya kalau kita mengharapkan hal-hal yang baik, namanya perumah tangga itu punya satu pengharapan yang sifatnya duniawi, ya. Namanya perumah tangga itu punya pengharapan sifatnya duniawi, seperti punya kekayaan, seperti punya kedudukan, umur panjang, itu kan pengharapan-pengharapan duniawi. Lahir di surga, itu kan pengharapan-pengharapan duniawi. Hal yang dilakukan sekarang adalah praktekkanlah kebajikan. Sebisa mungkin kotoran batin, loba, dosa, moha jangan sampai mendominasi Anda. Karena kalau mendominasi, nanti juga jadi bibit juga. Kalau bawaannya benci terus apa Bante? Lahir kemana? Ke neraka. Tuh. Kalau Bapak Ibu gampang benci, dikit-dikit benci, kurang-kurang benci, pokoknya bawaannya benci lah. Sampai disebut sebagai pembenci. Istilah bahasa Inggrisnya itu hater itu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan begitu, ya. Jadi jangan sampai dirinya dikuasai kilesa, termasuk keserakahan. Kalau diri kita dikuasai keserakahan, maka keserakahan itu akan membawa kepada alam kesengsaraan. Kok bisa ya Bante? Ya itulah fungsinya perbuatan yang disebut janaka kama. Kama sebagai penghasil. Karena apa yang kita lakukan berulang-ulang ini akan menjadi satu gambaran batin. Ketika kita mau meninggal, kita akan mengalami cuti cita. Ketika cuti cita itu salah satunya akan muncul gambaran batin berupa kama nimita, gambaran tentang perbuatan. Makanya di sini ya sebisa mungkin kalau ada kurang biasa sabar. Ya biasa sabar, ya. Kalau ada kurang biasa sabar. Kalau ada hal yang membingungkan belajar tenang, perhatikan napas masuk, napas keluar, dibiasakan begitu. Jangan biasakan jadi orang bingungan. Kalau bingung dikit-dikit bingung, dikit-dikit bingung. Kalau disuruh tanya bilangnya sederhana, ya sudah karmanya kok Bante. Mana ada begitu? Keyakinan ini memang ada keyakinan pada hukum karma, tetapi kita sebagai umat Buddha mesti punya pengertian tentang janaka karma. Kalau ada sesuatu yang kurang, mesti ada sesuatu yang perlu dikondisikan, bikin bibitnya. Ya, bikin bibitnya. Ini fungsi perbuatan yang pertama disebut sebagai janaka karma. Kemudian fungsi perbuatan yang kita lakukan yang kedua disebut sebagai upatambaga. Upatambaga ini mendukung. Ya, mendukung dari janaka. Jadi kalau seseorang itu sudah lahir dalam kondisi baik, ada fungsi karma supaya tetap mendukung, bikinlah karma baik. Jadi kalau sekarang terkondisi lahir kecukupan, ya, maka di zaman sekarang ya bikin pendukung, yaitu tetap berdana, tetap menjalankan sila, tetap meditasi. Jangan sampai kita hanya menikmati kebahagiaan kita, kemudian lupa membuat kebajikan. Nanti kalau lupa membuat kebajikan, nanti kebajikannya tidak mendukung.
Bahkan di dalam syair Dhammapada juga disebutkan, punang ce puriso kayira, kayira tenang punang-punang. Tamhi candang kayira tak suko punasa ucayo. Ketika seseorang berbuat baik, hendaklah ia mengulangi perbuatan baik itu dan bergembira atas perbuatan baik itu. Sungguh membahagiakan akibat perbuatan baik. Ingat loh ya, perbuatan itu bukan hanya yang kelihatan. Jadi kalau kita ngomong perbuatan ini bukan hanya mengacu kepada yang kelihatan, tapi juga meliputi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Jadi supaya mendukung. Jadi ada fungsi karma ini yang fungsinya mendukung, namanya upatambaga, mendukung. Jadi kalau sekarang kita baik, ya kita dukung dengan kebaikan. Sama hukumnya. Kenapa Bante yang jahat tetap jahat? Ya karena yang jahat juga didukung dengan yang jahat juga. Kenapa yang bodoh kok tetap bodoh Bante? Karena didukung dengan kebodohan. Ya karena ada perbuatan yang fungsinya untuk mendukung, namanya upatambaga. Kenapa yang pintar kok makin pintar ya Bante? Karena yang sudah merasa pintar tidak lupa setiap duduk baca buku. Makanya kepintarannya tidak berkurang. Stoknya itu selalu ada gitu loh. Ada aja bahannya, tidak kurang-kurang. Jadi seperti toko serba itu loh. Toko serba ada. Ditanya apa? Ada. Jarum ada. Benang ada. Ember ada. Gayung ada. Garam ada. Pasta gigi apalagi. Ya. Kenapa kok selalu mendukung? Karena dia sudah mengkondisikan. Coba kalau tokonya itu tidak didukung, isinya cuma garam tok. Orang tanya Pepsodent ya, tanya pasta gigi, enggak ada. Beras enggak ada. Gimana? Apa-apa ndak ada? Karena ndak didukung. Makanya kalau kehidupan kita kok penuh dengan ndak ada, berarti perlu dukungan. Ya ini sulit, itu sulit, berarti mesti perlu dukungan. Dukungan apa? Kebaikan. Beli beras sulit, beli air sulit, apa-apa sulit. Bahkan temennya dimintain tolong, jawabannya sulit. Kenapa setiap ketemu sulit? Karena tidak pernah didukung dengan kebaikan. Makanya para umat Buddha sekarang nih, ya karena kehidupan samsara ini kan sangat panjang sekali. Dan untuk keluar dari samsara ini tidak mudah. Kita tetap butuh kebajikan. Meskipun kebajikan itu bukan tujuan tertinggi. Karena tujuan tertinggi kita umat Buddha bukan hanya menikmati kebahagiaan. Tujuan tertinggi umat Buddha adalah mencapai kebebasan. Lahir berulang-ulang. Memang lahir jadi orang kaya itu enak. Sudah kaya, umurnya panjang, rupawan, banyak pengikut. Di sana disukai, di sini disukai. Seneng enggak? Mau enggak? Lahirnya kecukupan, sudah gitu rupawan, kayak artis-artis Korea yang didemenin ibu-ibu itu loh. Terus kemudian umurnya panjang. Seseorang bisa menikmati demikian itu juga tidak lepas dari apa yang dia kondisikan kok. Kita hanya karena melihatnya tidak tahu kemudian oh enak ya, enggak. Semua itu ada janakanya, ada bibitnya. Setelah ada janakanya juga ada upatambaganya, ada pendukungnya. Jadi ketika Anda datang ke wihara berdana menjalankan sila ini, ya membuat dukungan. Ini yang kedua, upatambaga. Yang ketiga, upapilaka. Ini perbuatan yang fungsinya untuk menekan, sebaliknya. Jadi menekan janaka. Ya, janaka itu bibit yang tidak baik. Contoh sederhananya adalah bibit yang tidak baik. Ini bisa ditekan. Namanya upapilaka. Ini ada di dalam Samyutta Nikaya. Itu ada judul khotbah yang berjudul Lona Sutta. Lona itu garam, khotbah tentang garam. Ya, di dalam khotbah tentang garam itu disampaikan supaya rasa asin itu berkurang, maka perlu ditambahin dengan air tawar. Demikian pula kalau kita punya janaka bibit yang kurang baik, supaya ini bisa tertekan, maka sekarang bikinlah karma baik. Jadi kalau sekarang kita dibenci orang, tidak apa-apa. Itu karma masa lalu, Pak. Tetapi sekarang kita harus mengembangkan meta. Semoga saya berbahagia, semoga dia bahagia. Kalau ada orang berhasil, ikut bahagia. Jadi kalau ada orang berdana ikut mengucapkan sadhu, saya ikut bahagia. Ini sebagai kondisi. Ini juga bisa menekan. Yang dulunya dibenci, sekarang bisa dicintai.
Makanya benci-benci tapi rindu akhirnya. Dulu dibenci, akhirnya dirindui. Kenapa? Karena setelah dia mengerti, dia mengembangkan cinta kasih. Di dalam Metta Nisangsa disebutkan manuso piyohoti, manusia mencintai. Manfaat dari metta adalah manuso piyohoti, manusia mencintai. Amanuso piyohoti, yang bukan manusia juga mencintai. Dewa rakati, para dewa juga melindungi. Ini salah satu mengapa meditasinya pakai objek cinta kasih, supaya Anda juga punya dukungan. Di sana disukai, di sini disukai, di mana-mana disukai. Kan maunya begitu kan? Karena dikatakan 1000 teman itu rasanya masih kurang. Punya 1 musuh rasanya kebanyakan. Makanya di mana-mana ya berusahalah mengembangkan cinta kasih. Ya selain praktek dana, sila, samadhi, kembangkanlah cinta kasih. Cinta kasih, ada waktu, ada kesempatan, bangun pagi hari, berkehendaklah yang baik. Semoga saya bahagia, semoga orang lain berbahagia. Tapi seringkali Bapak Ibu bukan mengembangkan metta sih. Seringkali yang lebih dominasi adalah mengembangkan curiga. Bukan mengembangkan metta, tapi mengembangkan curiga. Ketemu orang, jangan-jangan. Jangan-jangan. Kalau pikiran Anda diisi dengan kecurigaan, dengan pikiran negatif, itu juga akan menjadi janaka. Janaka itu juga akan menjadi upatambaga. Sekarang bawaannya adalah curigaan. Karena didukung curigaan, maka akan terus curiga. Nanti datang Bante ke rumah, ini Bante mau ngapain ini ke rumah nih? Ya, terus kemudian dapat WA, ini pasti minta dana nih. Dicurigai apa bawaannya curigai, menderita. Nanti anaknya deket-deket, nih mau minta apa nih? Amat menderita kalau seseorang itu diisi dengan pikiran-pikiran yang buruk. Makanya nanti dalam kehidupan sehari-hari, kalau Bapak Ibu ada kekurangan, bisa ditekan dengan kebaikan. Ya, jangan lupa belajar. Semua itu diawali dari belajar. Karena kalau kita belajar, maka terbuka pandangan kita. Kalau pandangan kita terbuka, maka pikiran kita jadi terbuka. Ucapan kita akan terbuka. Tindakan kita juga akan terbuka menjadi lebih baik. Makanya, ya jangan lupa belajar nih. Ada waktu, ada kesempatan, daripada malam-malam bengong tak ada yang dikerjain. Ya, nontonlah yang bisa mengembangkan batin begitu loh. Ya, jadi sifatnya belajar gitu loh. Belajar. Ya, belajar terus, belajar terus. Karena perbuatan itu yang ketiga fungsinya adalah untuk menekan atau yang disebut sebagai upapilaka. Ada yang fungsi karma yang keempat. Ya, namanya upagataka. Ini fungsi karma untuk memotong. Ini lebih ekstrim ini, memotong. Jadi ini ekstrim. Hati-hati dengan perbuatan kita. Ya, karena perbuatan itu selain berfungsi untuk menghasilkan, perbuatan itu juga selain berfungsi untuk mendukung, perbuatan itu selain untuk berfungsi untuk menekan, ada perbuatan yang bisa memotong. Anda jadi orang baik. Ya, Anda jadi orang baik kalau tidak hati-hati sebentar saja, langsung turun. Dan tadi saya sudah tulis di artikelnya, baca sendirilah ya. Itu contohnya dibaca sendiri, saya takut nyinggung orang. Ya, itu saya tulis itu memang seperti itu. Ya, itu salah satu. Itu ada dalam kisah itu ya, seperti Bante Dewadatta masa lalu. Ya, lahir di keluarga jadi manusia itu punya kebaikan, lahir di keluarga kecukupan itu punya kebaikan. Tetapi karena tidak hati-hati dengan apa yang dilakukan, ya beliau memecah belah sangga. Sebagai akibatnya, kesempatan baik menjadi tertutup, kemudian ya terkondisi, menjadi terpotong, kebaikannya terpotong. Lahirlah di alam yang kurang menguntungkan. Makanya Bapak Ibu hati-hati nih, ya yang sudah punya suami dan istri, ya saya sampaikan hati-hati, ya hati-hati. Ya, baca Sigala Wadasutta, ada 4 jenis pembawa kemerosotan. Ya, yaitu judi dihindari, minum-minuman keras dihindari, bermain wanita dihindari, kelayapan ke tempat yang tidak baik dihindari. Itu sebab kemerosotan. Kalau sudah merosot, apa yang dimiliki langsung seperti kumpulan kertas dalam sekejap terbakar oleh api.
Tidak ada satupun yang dikenang. Yang dikenang hanya satu, yaitu penyesalan. Ya, hati-hati dalam perbuatan kita, hati-hati dalam ucapan kita. Jangan karena marah dan benci kemudian kita lupa diri. Ya, hati-hati, termasuk di medsos, hati-hati. Hati-hati. Ya, komen ya komen tapi mikir. Ya, jangan baru nulis baru mikir, mikir dulu baru nulis. Ya, hati-hati. Ini saya pesan kepada umat Buddha nih. Ya, karena kalau umat Buddha menderita, ya bantainya juga ikut menderita kan. Itu loh bantai umat Buddha. Umat Buddha. Waduh, saya kenal lagi. Aduh. Tuh. Jadi bukan Anda saja yang menderita, saya pun juga kepikiran, kok bisa ya? Padahal dulu saya kenal dia baik. Nih, karena satu tindakan, ada fungsi tindakan yang berfungsi untuk memotong upagataka. Maka kalau sudah hidup berumah tangga, lebih hati-hati, hati-hati. Ya, karena kalau hidup berumah tangga itu bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga hidup untuk pasangannya, hidup untuk anak-anaknya, ya. Jadi seperti sekarang ini ya Bapak Ibu ya tetap hati-hati, karena ketika Bapak Ibu melindungi diri sendiri, maka sesungguhnya Bapak Ibu juga melindungi orang lain juga. Karena perbuatan ini ada yang keempat, fungsinya adalah memotong. Dulu dia kaya Bante, loh kok sekarang kok makmur? Makmur bagaimana? Tinggal rumah sama sumur. Dulu dia punya, sekarang cuma tinggal rumah sama sumur. Kenapa? Oh, dulu Bante di mana ada hiburan dia datang, tidak pernah absen. Jadi semua selalu hadir. Nah, ini biasanya ya ini tempat daerah saya sana loh. Ya biasanya di daerah-daerah saya, di daerah ya BSD ke sana lagi dah. Ya itu kalau ada hiburan-hiburan, mungkin orang Jakarta mungkin enggak tahu ya. Ada gambang kromong, cokek gitu loh. Nah, kadang-kadang kalau sudah begitu, kalau tidak hati-hati ini perumah tangga ini, hati-hati. Kalau sudah keluar, nanti sudah minum minuman keras ya. Sudah gitu ya bermain wanita, ya sudahlah. Jangankan sampai 2 turunan, 1 turunan saja enggak cukup. Makanya hati-hati nih yang sudah hidup berumah tangga. Ya, karena sekarang kan ya dihadapkan pada kemudahan-kemudahan, hati-hati. Ya, termasuk juga Anda punya smartphone ya lebih smart sedikit lah. Ya, bukan hanya smartphone-nya yang smart, tapi orangnya ya smart juga lah. Ya, jadi nanti perbuatan yang kita lakukan ini ada yang fungsinya untuk memotong. Jadi ini sebagai satu renungan di minggu hari ini, ya ingatlah apa yang kita lakukan, itulah diri kita. Kita adalah apa yang kita lakukan. Kalau kita mengharapkan diri kita baik, maka lihatlah sudah berapa banyak kebaikan yang masuk di dalam pikiran kita. Sudah berapa banyak ucapan yang baik yang telah kita latih. Dan sudah berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Demikian pula kalau kita menderita, Anda juga mesti ngecek berapa banyak pikiran buruk di dalam diri Anda. Berapa banyak kata-kata keluar buruk yang telah Anda keluarkan. Dan tindakan buruk apa saja yang telah Anda lakukan. Itulah sebagai cermin yang harus Anda perhatikan. Dan saya berharap kepada para bapak dan ibu saudara sekalian untuk senantiasa menuntun diri ke arah yang benar. Karena kehidupan yang kita jalani ini tidaklah lama. Ya tidak lama. Tahu-tahu ini sudah bulan apa nih? Tahu-tahu November loh. Sebentar lagi sudah Desember loh. Nanti akhir Desember sudah all and new tuh. Waktu ini cepat sekali, cepat sekali. Maka di dalam waktu yang cepat jangan pernah berhenti untuk mengembangkan kebaikan. Semua dimulai dari belajar. Jangan pernah malas untuk belajar. Ya, malas belajar ya sudah. Tidak ada pengharapan baik. Maka dikatakan kalau seseorang itu bodoh, ya, kalau seseorang itu bodoh, maka dia tidak akan bisa mempunyai kekayaan. Kalau bodoh tidak punya kekayaan, kalau tidak punya kekayaan, tidak punya kebajikan. Anda kalau tidak punya kekayaan, apa bisa melakukan kebajikan? Mau datang ke wihara, pikirannya, nanti kalau saya datang ke wihara, nanti untuk beli ini apa ya? Tuh, karena kekurangan. Maka jangan sampai para umat sekalian ya tidak mengusahakan untuk belajar. Maka yang masih punya putra dan putri, semangati untuk ayo terus belajar, ayo terus belajar.
Karena dimanapun orang yang belajar tidak pernah kesulitan. Belajar Dhamma dimulai dari belajar, yaitu pariyati. Begitu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, karena waktunya sudah pukul 11, ya, tidak elok kalau panjang-panjang. Ya, jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda mengerti. Dan kalau belum jelas, ya nanti kapan-kapan bisa ditanya kembali. Nanti jam 12 ada kelas Dhamma, ya ikutlah. Ya. Begitu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sembuh, semoga para tenaga kesehatan diberkahi kekuatan, dan juga semoga COVID-19 ini segera berakhir. Semoga kita semuanya berbahagia. Sabbhe satta bhavantu sukhitata.